Hari ini Mata Ketiga akan berbagi topik lain tentang peristiwa di belahan dunia. Sejak merebaknya virus corona, prediksi Abiga Anand sudah beberapa kali terbukti dan menarik perhatian dunia luar. Sebelumnya pernah dibahas tentang prediksi Anand dalam video terbarunya yang dirilis Juni lalu. Menurut prediksi Anand, akan terjadi serangkaian peristiwa di negara-negara besar seperti Eropa dan Amerika Serikat. Karena Mars dan Saturnus berada dalam posisi berlawanan, jadi pada Juli ini akan lebih bergejolak dan bahkan epidemi akan kembali marak. Belum lama ini dikabarkan, pemerintah Prancis dan Belanda berturut-turut mengakui ada celah dalam pencegahan epidemi. Prediksi Anand kembali menjadi kenyataan. Menurut laporan Reuters, jumlah kasus yang dikonfirmasi di Belanda meningkat 10 kali lipat dalam tempo 2 pekan pasca dibuka lockdown pada 26 Juni 2021. Dari 500 kasus sebelum dicabutnya lockdown melonjak menjadi 6.900 kasus. Pada 9 Juli, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan penerapan kembali langkah-langkah pencegahan mulai 10 Juli. Restoran dan bar akan ditutup dari tengah malam hingga pukul 6 pagi. Aula dansa dan klub malam juga ditutup. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf karena pembatasan COVID-19 dicabut terlalu cepat ketika kasus infeksi virus corona melonjak ke level tertinggi Senin 12 Juli 2021. Kebijakan itu dikeluarkan pemerintah untuk membendung serentetan infeksi COVID-19 di kalangan orang dewasa muda. Rutte mengatakan pada konferensi pers di Den Haag hari itu, "Kami pikir itu bisa dilakukan, tetapi ternyata tidak. Saya minta maaf untuk itu." Selain Belanda, jumlah kasus baru yang didiagnosis dalam sehari di Prancis juga meningkat menjadi 4.000 kasus. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan kepada warganya agar mereka menjalani vaksinasi virus corona COVID-19 sebagai syarat agar bisa mengunjungi bar, restoran, dan naik kereta. Karena mulai Agustus mendatang, status vaksinasi Health Pass atau tes negatif untuk COVID-19 akan diperlukan untuk sekadar naik kereta maupun mengunjungi restoran, teater, bar, serta bioskop. Selain staf medis juga harus divaksinasi sebelum 15 September. Anand meramalkan akan terjadi peristiwa besar di India, Amerika Serikat, Jepang, dan sebagian besar negara Eropa setelah 20 Juni 2021. Alhasil virus Delta dari India mengemuk dan menyebar secara global. Inggris telah menunda pencabutan lockdown, sementara Israel memperkuat langkah-langkah pencegahan epidemi. Selain wabah varian di Amerika Serikat, gedung kondominium di Miami AS yang terletak dengan subside Miami, Florida runtuh pada 24 Juni 2021. Sementara dari Jepang dilaporkan, badai dan longsor menyapu rumah-rumah di prefektur Shizuoka pada Sabtu 3 Juni 2021 waktu setempat. Di penghujung Juli 2021, Eropa menghadapi ujian gelombang epidemi baru, termasuk Belanda dan Prancis yang juga memperluas langkah-langkah pencegahan epidemi. Semua yang terjadi ini sesuai dengan peringatan Anand sebelumnya bahwa epidemi mungkin akan marak kembali. Banjir dahsyat di Eropa. Memasuki bulan Juli 2021, satu persatu prediksi Anand menjadi kenyataan. Baru-baru ini, Rheinland-Pfalz dan Nordrhein-Westfalen, Jerman mengalami bencana terparah. Pejabat setempat mengatakan itu adalah bencana terburuk di kawasan tersebut sejak Perang Dunia II. Sedikitnya 126 orang tewas disapu banjir dan 1.500 orang hilang. Badai juga melanda Belgia yang berbatasan dengan Jerman. Menurut sumber resmi pada 16 Juli pagi waktu setempat, banjir telah menewaskan 12 orang di Belgia. Selain itu, Swiss, Luxembourg, dan Belanda juga terkena dampak parah. Banjir bandang menyapu desa Sledham dan Bagingen di Swiss. Beberapa kota di Luxembourg dievakuasi. Ribuan penduduk di selatan kota Maastricht, Belanda telah diperintahkan untuk meninggalkan rumah mereka. Sementara itu di Amerika Serikat, akhir-akhir ini juga sering mengalami bencana alam. Berikut mari kita lihat bencana banjir baru-baru ini dari belahan dunia. Banjir di Amerika. Setelah berminggu-minggu dihantam cuaca panas dan kekeringan yang hebat, Arizona kembali diterjang banjir bandang. Area terutama yang terancam banjir meliputi Daniel Park dan komunitas di Winona AS. Sepenggal video yang dirilis pada tanggal 14 Juli
Dari Golden Range Fire District bahkan lebih mengejutkan. Dari tayangan video terlihat petugas pemadam kebakaran sulit berjalan di tengah banjir. Tampak sebuah mobil terendam banjir, seorang pria dan dua putrinya di atap mobil. Petugas penyelamat bergerak perlahan dan menyelamatkan si pria dan anak perempuannya yang terjebak banjir. Banjir di Tiongkok. Selain Amerika Serikat dan Jerman yang diterjang hujan lebat dan banjir baru-baru ini, bencana yang dialami Tiongkok bahkan jauh lebih parah. Sejak memasuki banjir tahun ini, bencana banjir di Tiongkok telah menyebabkan 6,8 juta bencana di 27 provinsi dengan kerugian ekonomi langsung setidaknya 10,74 miliar yuan atau sekitar 24,1 triliun rupiah. Pada 11 Juli 2021, badai hujan tiba-tiba menghantam kota Chiaochuo, Provinsi Henan. Air sungai di daerah pegunungan utara naik tajam diikuti banjir bandang. Banjir mengalir di sepanjang sungai Tan. Banyak mobil hanyut disapu banjir. Sejumlah akses jalan terputus. Desa-desa terendam banjir. Lebih dari 50 warga terjebak. Ada yang terjebak di pohon, di atap rumah, dan ada yang terjebak di atas gunung. Warga setempat mengatakan banyak mobil dan warga yang hanyut. Bahkan mesin berat ekskavator juga hanyut disapu amukan banjir. Semua harta benda keluarga juga ikut hanyut. Pada 16 Juli, kota Xinyang Provinsi Henan juga dilanda hujan lebat yang jarang terjadi di wilayah tersebut. Curah hujan maksimum mencapai 212,2 mm dan berlangsung lebih dari 6 jam. Sungai meluap, jalan-jalan tergenang, seisi kota nyaris lumpuh. Penduduk setempat melaporkan bahwa hujan lebat hampir melumpuhkan segenap kota. Banyak jembatan, persimpangan jalan, dan gorong-gorong di pusat kota Xinyang tergenang banjir. Sementara itu, gorong-gorong di stasiun kereta api di Xinchi Avenue, Provinsi Henan juga nyaris terendam banjir. Sebuah bus setinggi 2,5 meter nyaris terendam hingga atap. Trotoar di depan sebuah bangunan di distrik Linhe, Provinsi Henan terputus oleh terjangan banjir. Mobil-mobil yang diparkir di depan gedung hanyut ke sungai. Pada 18 Juli, Biro Meteorologi Beijing mengeluarkan peringatan orange tentang hujan lebat. Warna orange di sini mengacu pada curah hujan lebat 50 hingga 100 mm per hari. Sebanyak 350 penerbangan telah dibatalkan di 2 bandara utama di Beijing karena cuaca buruk. Beijing Subway atau kereta bawah tanah Beijing ditutup, beberapa operasional kereta bawah tanah ditangguhkan. Selain itu, sejumlah destinasi wisata seperti Taman Xiangshan, Kebun Raya Beijing, Mutianyi, yakni bagian dari tembok besar yang terletak di distrik Huariao, kota Beijing, dan banyak destinasi indah lainnya juga ditutup. Banyak tempat di daerah perkotaan Beijing mengalami banjir parah, di antaranya stasiun kereta bawah tanah Qin'anqiao terendam banjir. Banyak warga merekam pemandangan curah hujan lebat yang jatuh dari langit di dalam stasiun kereta bawah tanah Qin'anqiao. Setelah menyaksikan serangkaian bencana di atas, selanjutnya mari kita simak sejenak laporan tentang epidemi terkini. Varian virus yang lebih berbahaya. Pada 15 Juli 2021, Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan peringatan darurat bahwa varian COVID-19 yang lebih berbahaya mungkin akan merajalela di dunia. Komite Darurat WHO menyatakan dalam sebuah pernyataan pada 15 Juli bahwa pandemi masih jauh dari kata selesai. Penyebaran COVID-19 yang kini kembali meluas membuat pandemi semakin sulit terselesaikan. Bahkan Ketua Komite Profesor Didier Hussein mengatakan tren saat ini sangat mengkhawatirkan. 1,5 tahun setelah pengumuman pertama bahwa epidemi itu merupakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional PHEIC, tingkat kewaspadaan tertinggi WHO, Hussein mengatakan, kita masih mengejar virus ini dan virus juga masih mengejar kita. Hingga saat ini, masih ada 4 varian dominan yang terkait dengan COVID-19 global. Selain varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta, varian Delta yang pertama kali terdeteksi di India kini menyebar cepat di seluruh dunia. Varian Delta yang pertama kali terdeteksi di India kini menyebar cepat di seluruh dunia adalah yang paling menular dan telah menyebar ke 111 negara.
Hampir 60% dari semua kasus di Amerika Serikat disebabkan olehnya. Baru-baru ini, jumlah kematian di Afrika meningkat tajam karena varian Delta. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan pada hari Kamis bahwa secara keseluruhan, jumlah kematian akibat infeksi di Afrika karena kurangnya tempat perawatan intensif dan oksigen melonjak 43% dalam seminggu. Di kawasan Asia, kasus positif COVID-19 di Indonesia pada Kamis 15 Juli 2021 mengalami penambahan 56.757 kasus, sehingga akumulasi positif COVID-19 ini sebanyak 2.726.803 kasus. Kemudian pada Kamis 22 Juli 2021 bertambah 49.509 hingga total berjumlah 3.033.339 kasus. Data penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Bagi teman-teman yang ingin update terbaru tentang COVID-19, bisa mencari tahu di laman Satgas Penanganan COVID-19 melalui https://covid19.go.id. Komite Darurat WHO memperingatkan bahwa situasi yang lebih buruk mungkin masih ada di belakang dan menyebutkan bahwa varian baru ini mungkin jauh lebih berbahaya serta mengkhawatirkan dan menyebar secara global. Varian ini mungkin jauh lebih sulit dikendalikan. Anand juga mengatakan dalam ramalannya di bulan Juni bahwa hari-hari yang akan dilalui setelah 20 Juni ke depan sangat istimewa. Pertama dan terpenting adalah bahwa Jupiter akan bergerak berlawanan kembali ke Saturnus. Ini bukan hal yang baik bagi dunia. Apa pengaruhnya dari astrologi ini? Pertama yang terkena dampaknya tentu saja wabah virus corona. Prediksi Dato Anthony Cheng. WHO memperingatkan bahwa varian ini mungkin lebih sulit dikendalikan. Senada dengan Dato Anthony Cheng, seorang peramal yang terkenal dari Malaysia mengatakan dalam ramalan terbarunya pada 7 Juli bahwa kita tidak akan berdaya menghadapi gelombang baru puncak epidemi. Dato Anthony Cheng memperingatkan bahwa ini adalah bulan yang sangat tidak normal. Dampak epidemi ini akan memengaruhi pengembangan kapasitas pada semester kedua tahun ini. Dato Anthony mengatakan bahwa karena situasi serius di paruh kedua tahun ini, dia akan lebih sering merilis video prediksinya sebagai bahan pertimbangan terkait situasi bulanan yang meliputi epidemi, ekonomi, situasi internasional, mata pencaharian masyarakat dan masalah lainnya, agar teman-teman dapat mengambil tindakan pencegahan ibarat sedia payung sebelum hujan. Melihat kembali paruh pertama tahun ini, Dato Anthony mengatakan bahwa virus tidak akan hilang. Virus akan terus bermutasi untuk reproduksi. Wilayah COVID-19 terparah tahun ini ada di wilayah Tenggara, kedua berada di utara seperti Inggris dan Rusia. Virus supermutan yang saya sebutkan mungkin telah tiba dan telah menyebar dari India ke lebih dari 98 negara di dunia. Orang-orang tidak berdaya menghadapi puncak epidemi yang baru. Selain itu, yang paling saya khawatirkan adalah virus supermutan. Heksagram menunjukkan bahwa virus mutan super lainnya masih akan muncul. Manusia hanya dapat memperbaiki segalanya dengan pikiran positif untuk meminimalkan kekuatan penghancur virus super dan lolos dari malapetaka. Melihat situasi epidemi saat ini di berbagai negara dan peringatan terbaru dari WHO, coba kita kilas balik sejenak peringatan Anand sebelumnya tentang ancaman yang ditimbulkan oleh virus varian Delta Plus yang merupakan mutasi dari virus corona varian Delta. Anand memperingatkan dunia untuk waspada terhadap gelombang baru wabah di penghujung Juli 2021 ini. Tampaknya prediksi Dato Anthony dan Anand ternyata terbukti, tetapi bagaimanapun juga, teman-teman tidak perlu terlalu khawatir. Meski situasi terburuk sekalipun, kita selalu punya cara untuk menghadapinya. Seperti yang pernah disampaikan Anand sebelumnya, bahwa keyakinan kepada Tuhan adalah kunci untuk melewati bencana ini dan membuat dunia lebih baik. Dari manapun Anda berasal, yakinlah kepada Tuhan. Dia adalah Maha Tinggi yang jauh di atas kita. Dia memegang salah satu kunci utama untuk menyingkirkan masalah yang kita hadapi. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.